Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Oke, kita masih membahas soal-soal UTBK tahun 2019. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab gelombang elektromagnetik. Pada video kali ini kita akan membahas sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini ada beberapa pernyataan. Kita mulai. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Ada 4 ya. Yang pertama, cahaya itu memiliki energi. Yang kedua, cahaya itu termasuk gelombang longitudinal. Yang ketiga, cahaya dapat terpolarisasi. Kemudian yang keempat, cahaya itu memerlukan medium untuk merambatnya. Nah, baca baik-baik pertanyaannya Sobat 100. Ini pertanyaannya agak menjebak. Pertanyaannya adalah pernyataan yang salah itu yang nomor berapa. Jadi ini cukup berbeda ya dengan soal-soal pada umumnya. Biasanya kan yang ditanya pernyataan yang benar. Ini yang ditanya pernyataan yang salah. Jadi Sobat 100 hati-hati saat menjawab. Oke, kita cek satu persatu. Cahaya memiliki energi. Ini sudah kita pelajari di radiasi benda hitam atau di fisika modern menggunakan konsep dari Max Planck ya. Yang mana menurut Planck, foton itu adalah kuantisasi dari paket-paket cahaya. Jadi untuk nilai setiap foton itu memiliki energi, yang mana besarnya sama dengan H kali F. Jadi setiap foton itu memiliki energi. Nah, kumpulan dari foton nanti bisa kita lihat itu bentuknya ada cahaya tampak, ada cahaya yang tak tampak ya. Itu tergantung spektrum dari gelombang elektromagnetik. Jadi karena cahaya memiliki energi, maka untuk pernyataan pertama ini benar ya Sobat 100. Oke ya Sobat 100, kita lanjut nih. Untuk pernyataan nomor 2, cahaya termasuk gelombang longitudinal. Seperti yang kita pelajari di bab gelombang elektromagnetik, digambarkan bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu digambarkan, gambarnya adalah grafik sinusoidal. Jadi ada grafik antara medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Jadi baik medan listrik maupun medan magnetnya saling tegak lurus dan keduanya itu arah getarnya juga tegak lurus terhadap arah rambatnya. Nah, penggambaran gelombang seperti ini itu disebut sebagai bentuk gelombang transversal ya. Jadi karena di pernyataan nomor 2 ditulisnya gelombang longitudinal, ini salah ya Sobat 100. Longitudinal itu biasanya gelombang bunyi, nanti bentuknya ada rapatan renggangan. Oke. Ini pernyataan 1 dan pernyataan nomor 2. Sekarang pernyataan nomor 3. Cahaya dapat terpolarisasi. Ini juga sudah kita pelajari di bab gelombang elektromagnetik. Dari sekian banyak sifat dari gelombang elektromagnetik, salah satunya gelombang elektromagnetik atau cahaya itu bisa mengalami polarisasi. Jadi penggambarannya tetap ini bentuk gelombang transversal atau sinusoidal. Nah, kalau di sini ada sumber cahaya, sumber cahaya ini pasti menyebarkan cahayanya ke segala arah atau arah gelombangnya merambat ke segala arah. Lalu kalau di sini ada polaroid, pertama kita pasang polaroid yang arahnya vertikal ya. Nah, dari polaroid yang arahnya vertikal ini maka yang diteruskan itu hanya gelombang cahaya yang arah getarnya vertikal saja. Nah, terus kalau di sini ada polaroid yang kita bisa tentukan nilai tetanya berapa, nanti akan bisa kita hitung intensitas cahaya yang diteruskan itu besarnya berapa. Nah, dari percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa dengan menggunakan polaroid ternyata arah getar atau arah gerak dari gelombang cahaya atau gelombang elektromagnetik itu bisa dipolarisasi. Jadi percobaan ini menyimpulkan bahwa cahaya itu dapat terpolarisasi. Dengan demikian untuk pernyataan nomor 3 itu benar ya Sobat 100. Oke ya Sobat 100, terakhir nih pernyataan nomor 4. Cahaya memerlukan medium untuk merambat. Jadi ilustrasi gambarnya ini Sobat 100 bisa lihat ketika siang hari. Siang hari yang sangat panas sekali itu dikarenakan ada cahaya matahari yang sampai ke bumi. Kalau Sobat 100 pelajari tentang tata surya, antara matahari dan bumi itu vakum ya kondisinya ya. Jadi dalam kondisi vakum, cahaya itu bisa merambat. Artinya untuk pernyataan nomor 4 ini salah ya Sobat 100. Kenapa salah? Karena dengan adanya medium itu membuat
perambatan dari cahaya tadi itu melambat. Yang awalnya kecepatannya adalah c, nanti kalau masuk ke zat padat atau cair atau gas nanti kecepatannya jadi berubah. Tidak lagi c. C itu nilainya kalau dibuat pendekatan adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, Sobat 100, setelah kita cek satu persatu, ternyata yang salah yang nomor berapa? Yang salah adalah nomor 2 dan 4 ya. Jadi kita jawab di sini pernyataan yang salah adalah nomor 2 dan 4. Ini jawabannya ya Sobat 100. Bagaimana Sobat 100 bisa dipahami ya? Jadi ingat baik-baik ya, kalau ada pernyataan berkaitan dengan gelombang elektromagnetik atau cahaya, Sobat 100 harus paham. Yang pertama, cahaya itu memiliki energi, tadi bisa dihitung pakai rumus E sama dengan H kali F sesuai konsep foton menurut Max Planck. Kemudian cahaya itu bentuknya adalah gelombang transversal atau sinusoidal. Yang ketiga, cahaya itu bisa terpolarisasi. Selain bisa terpolarisasi, itu bisa terdispersi, bisa mengalami pemantulan, bisa mengalami difraksi, bisa mengalami interferensi, dan bisa mengalami efek Doppler ya. Lalu juga bisa mengalami pembiasan sesuai dengan hukum Snellius. Ada hukum Snellius tentang pemantulan, ada hukum Snellius tentang pembiasan. Nah terakhir, cahaya dalam perambatannya itu tidak perlu medium. Contohnya ini, cahaya dari matahari bisa sampai ke bumi. Gitu ya Sobat 100, paham kan ya? Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar!